Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat, dimanapun kalian berada. Mana kabar kalian? Baik kan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan ceria. Walaupun berada di masa pandemi COVID seperti saat ini. Kali ini kita belajar bersama Bu Wahyu Widiati ya. Hari ini kita belajar pada tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia, pembelajaran 6. Bagaimana? Sudah siap? Yuk, kita mulai belajar. Pelajaran kali ini di kelas 5, tema 4, subtema 3, pembelajaran 6. Kali ini kita belajar bersama Bu Wahyu ya. Kompetensi dasar pada pembelajaran 6 ada 3 muatan pelajaran, yaitu PKN, SBDP, dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya adalah untuk yang PKN, menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan kompetensi dasar yang terakhir untuk muatan pelajaran PKN adalah mengambil keputusan bersama tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar muatan pelajaran bahasa Indonesia menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan, dan melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Sedangkan untuk muatan SBDP ada 2 kompetensi dasar. Yang pertama, memahami gambar cerita, dan yang kedua, membuat gambar cerita. Tujuan pembelajaran 6 ini ada 4. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar masyarakat yang tidak menjaga lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya banjir. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menuliskan akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Yang ketiga, dengan kegiatan mencermati pantun, siswa dapat menjelaskan dan mempresentasikan amanat dan isi pantun yang disajikan secara tepat. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, dengan kegiatan menggambar cerita dengan tema, siswa dapat menentukan tema gambar, menyiapkan alat untuk menggambar, membuat sketsa gambar, dan menyempurnakan gambar. Coba amati gambar ilustrasi berikut. Minggu pagi, Siti membaca surat kabar di samping ayah.
Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa, salah satu wilayah Jawa Tengah. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Banjir pasti akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Siti bertanya kepada ayahnya tentang penyebab bencana banjir di daerah itu. Ayah pun menjelaskan kepada Siti tentang faktor penyebab terjadinya banjir. Coba dari gambar tersebut, apakah banjir itu akan mempengaruhi kesehatan masyarakat ya? Lalu, apa saja ya faktor penyebab banjir? Nah, dari gambar tersebut, itu gambar yang pertama ada penebangan hutan. Gambar yang kedua itu membuang sampah sembarangan. Bencana banjir dapat terjadi karena faktor alam dan kelalaian manusia. Pada gambar tersebut, itu mencerminkan penyebab terjadinya banjir karena kelalaian manusia, yaitu penebangan hutan dan pembuangan sampah di selokan. Setelah kalian amati gambar tersebut, ungkapkan pendapatmu tentang faktor penyebab banjir berdasarkan gambar tersebut. Wah, pintar sekali. Ya, faktor penyebab banjir diantaranya ada penebangan hutan, pembuangan sampah di selokan, itu ya sesuai dengan gambar. Mengenai penebangan hutan itu merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai peranan penting bagi lingkungan. Selain sebagai pemasok oksigen, hutan juga bermanfaat untuk mencegah banjir. Akar-akar pepohonan dapat mengikat air di dalam tanah sehingga dapat mencegah erosi yang dapat memicu terjadinya banjir. Jika pepohonan di hutan ditebang secara liar tanpa adanya reboisasi, pada musim penghujan dengan curah hujan tinggi, banjir dapat terjadi karena aliran air tidak ada yang menahan. Nah, itulah kenapa penebangan hutan bisa menyebabkan banjir. Kemudian yang kedua, pembuangan sampah di selokan. Selokan itu adalah tempat yang disediakan untuk mengalirnya air. Air dapat mengalir dengan lancar jika tidak ada hambatannya. Maka, larangan membuang sampah di selokan terus digalakkan. Jika masyarakat setempat membuang sampah di selokan, pada musim penghujan dengan curah hujan tinggi dapat terjadi banjir. Sampah menghambat aliran air sehingga air selokan meluap membanjiri pemukiman warga. Menjaga lingkungan masyarakat itu adalah menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kebanyakan akibat kelalaian warga masyarakat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Contohnya membuang sampah di sungai. Tindakan warga masyarakat membuang sampah di sungai jelas akan mengakibatkan banjir di musim penghujan. Hal itu terjadi karena sampah akan menyumbat aliran air sungai dan air akan meluap ke pemukiman penduduk. Dengan adanya banjir, otomatis kesehatan lingkungan dan masyarakat pun terganggu. Itu salah satu contoh akibat tidak adanya kesadaran warga masyarakat
melaksanakan tanggung jawabnya. Banyak sekali akibat lain yang bisa terjadi jika masyarakat tidak sadar untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Apa saja ya itu? Ya, pintar sekali. Akibat tidak melaksanakan tanggung jawab warga masyarakat itu adalah misalnya jika warga tidak melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, lingkungan akan menjadi kotor dan tidak sehat sehingga warga dapat terjangkit berbagai penyakit misalnya demam berdarah. Kemudian jika warga tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam kegiatan siskamling, lingkungan menjadi tidak aman sehingga keamanan warga terganggu. Misalnya banyak pencurian, banyak perampokan, dan lain sebagainya. Contoh yang lain, jika warga tidak menjaga ketenangan, lingkungan menjadi tidak damai sehingga warga tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Banyak bentuk tanggung jawab warga masyarakat, misalnya menjaga kebersihan, keamanan, ketenangan lingkungan masyarakat. Bagaimana akibatnya jika tanggung jawab tidak dilaksanakan warga masyarakat? Nah, diskusikan secara kelompok, karena ini secara online, kalian bisa melakukan secara jabri dengan kelompok kalian. Selamat berdiskusi ya. Setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam lingkungannya. Pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk pantun. Misalnya sebagai berikut. Minta uang langsung diberi, beli baju pasti kita senang. Bertanggung jawab bikin hati berseri, semua riang, semua senang. Pagi-pagi makan roti. Ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Cermati kembali pantun yang sudah dibacakan Bu Wahyu tadi. Tuliskan amanat yang terkandung dalam pantun tersebut. Sudah kalian tuliskan amanatnya? Baik, akan Bu Wahyu terangkan ya. Pantun itu berfungsi untuk mengungkapkan maksud atau pikiran secara tidak langsung. Oleh karena itu, pantun biasanya mengandung pesan. Pesan atau amanat pantun dapat dipahami dari maksud pantun. Maksud pantun biasanya berupa nasihat atau ajaran. Cara menentukan pesan atau amanat pantun sebagai berikut. Yang pertama, membaca isi pantun, yaitu pada baris ketiga dan keempat. Ingat, ciri-ciri pantun baris pertama dan kedua berupa sampiran, baris ketiga dan keempat sebagai isi. Kemudian cara menentukan amanat pantun yang kedua yaitu memahami isi pantun. Dan yang terakhir menentukan pesan sesuai isi pantun dengan bahasa sendiri. Nasihat tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat selain dapat dituangkan melalui pantun juga dapat dituangkan melalui gambar. Seperti contohnya gambar yang ada di layar kalian. Gambar menceritakan tentang pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menjaga keamanan lingkungan dapat dilaksanakan melalui kegiatan siskamling secara bergantian.
tugasmu sekarang, buatlah gambar cerita dengan tema dengan berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan kita akan terjaga. Buatlah alur sederhana, tentukan tokoh dan karakternya, kemudian tentukan adegan gambar. Gambar cerita itu cukup 4 adegan gambar saja. Buatlah gambar sebaik mungkin dan semenarik mungkin ya, kalau perlu diwarnai. Buat gambar cerita pada kertas karton atau kalau tidak punya kertas karton, pada buku gambar A3-mu. Kumpulkan pada gurumu melalui link yang sudah diberikan pada WA Group. Selamat mengerjakan. Demikian anak hebat, kita tadi sudah belajar ya. Nanti kalau masih ada kesulitan, kalian boleh membuka buku lagi atau boleh diulang lagi melihat pada tayangan YouTube. Tentu harus didampingi orang tua ya. Jangan lupa, kita harus rajin berolahraga, jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan juga selalu memakai masker. Salam sehat, salam semangat, salam anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.